Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faslun fi arkanil khutbatain. Pasal menerangkan tentang dua rukun khutbah. Setelah selesai kita membahas rukun Jumat, maka berikutnya yang namanya Jumatan tidak lepas dari khutbah, karena khutbah itu menjadi salah satu rukun dari sahnya Jumat. Di dalam khutbah ada disebut khutbatain. Kenapa khutbatain? Karena ada dua kali khutbah. Yang pertama berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi. Nah, disebut dua khutbah. Kata ulama mengatakan ya seperti adanya sholat zuhur yang 4 rakaat gitu. Jumatannya 2 rakaat, khutbahnya 2, jadi 4 gitu. Arkanul khutbatain khamsatun. Rukunnya khutbah itu ada 5. Ai ijmalan, secara ijmal. Wa illa bayya thamaniyatun tafsilan litakaruri thalathatil ula fihima. Kalau tafsilnya rukun khutbah itu ya aslinya ada 8, bukan cuman 5, karena ada pengulangan 3 rukun gitu. Di rukun pertama itu 4, rukun khutbah kedua juga 4 gitu maksudnya. Lah yang 3 itu diulang di khutbah pertama dan di khutbah kedua gitu. Jadi khutbah pertama ada penambahan 1, khutbah kedua ada penambahan 1. 2 tambah 3 5 gitu loh. Karena 3 yang pertama itu diulang di khutbah yang kedua gitu maksudnya. Jadi kalau secara ijmal ya isinya 5. Kalau tafsil 8 gitu maksudnya. Hamdu, sholawat, wasiat, ayat gitu. Yang kedua hamdu, sholawat, wasiat, doa. Berarti kan yang pertama ayat, yang kedua doa, ditambah 3 hamdu, sholawat, wasiat gitu loh. Kalau hamdu, sholawat, wasiat diulang, khutbah pertama ya harus ada, khutbah kedua harus ada gitu. Jadi secara ijmal isinya 5, secara tafsil isinya
8. Ahaduha yang pertama hamdulillahi fihima. Adanya adalah hamdulillah fihima. Memuji Allah pada 2 khutbah. Berarti khutbah yang pertama harus ada pujian kepada Allah. Khutbah kedua juga ada pujian kepada Allah. Jadi rukun pertamanya khutbah itu alhamdulillah, bukan bismillah, bukan a'udzu billah gitu loh. Boleh nggak baca bismillah? Haram gitu. Dilarang. Kan bismillah baik, iya, tapi bukan pada tempatnya gitu loh. Nanti akan bisa dipahami orang bahwa bismillah akan jadi salah satu rukunnya khutbah gitu. Maka hati-hati nih. Jadi memulai khutbah itu ya dengan langsung alhamdulillah. Artinya wa yustaratu kaunuhu bilafzi Allah wa lafzi hamdin. Harus ada 2 lafaz nih, lafaz Allah dan lafaz hamdun. Enggak boleh diganti pakai lafaz yang lain, enggak boleh. Fata'ayyanu maddatun hamdi bi ayyi sighatin kana. Adapun muatannya hamdun boleh pakai kalimat apa saja, yang penting isinya hamdun gitu loh. Ada kalimat hamdunnya walaupun nanti sighotnya bermacam-macam, kayak apa? Kalhamdulillah, au ahmadullah, au ana hamidun lillah, au lillahil hamdu. Ada kan tuh innal hamda lillah, ada kan? Alhamdulillah, nahmaduhu alallah, boleh tuh. Nahmaduhu lillah, boleh, yang penting ada hamdunnya dan ada Allahnya. Bentuknya hamdun boleh macam-macam. Fala yakfi ghairu maddah alhamdi kasyukri. Maka alhamdu ini enggak boleh diganti kalimat lain walaupun isinya sama hamdunnya, kayak apa? Asyukru, asyukru lillah, nashkurullah. Maka enggak boleh pakai kalimat diganti selain hamdun walaupun yang maknanya sama gitu. Terus dan enggak boleh mengganti pula lafaz Allah dengan lafaz selainnya, umpamanya pakai asmaul husna. Alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim, nggak boleh, harus alhamdulillah gitu loh. Jadi Allahnya nggak boleh diganti pakai lafaz atau nama-nama yang lain walaupun itu nama-nama Allah gitu loh. Jadi hamdunnya harus ada, Allahnya harus ada. Alhamdulil khaliq, alhamdulil qadir, nggak boleh. Walaupun itu sifatnya Allah, itu nama Allah. Alhamdulil jalali wal ikram, nggak boleh, harus alhamdulillah. Wal farqu anna lil lafdzil jalala binisbatil baqiyati asma'illahi ta'ala wa sifatihi maziyatun tammah. Perbandingan antara lafaz Allah, lafaz jalalah dibandingkan dengan nama-nama Allah yang lain dan sifat-sifatnya yang lain memiliki keistimewaan yang sempurna. Ya bedalah. Pun nama Allah itu ismu dzat gitu kan, langsung. Adapun nama-nama yang lain itu hanya menunjukkan pada tertentunya gitu loh. Kalau Allah kesempurnaan seluruhnya ada di situ gitu loh. Kalau sifat-sifatnya juga hanya sebagian.
menunjuk pada sebagian keadaannya Allah. Nama-nama yang lain juga menunjuk pada sebagian keadaan Allah. Tapi kalau lafaz Allah sempurna, menunjuk keseluruhannya, hingga bandingannya itu bandingan yang sangat istimewa pada lafaz jalalah. Fa innalahu al-ikhtisasu tamun bi ta'ala. Karena sungguhnya lafaz Allah, lafaz jalal memiliki kekhususan yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yubhamu minhu inda dzikrihi sa'iru sifatil kamal. Maka ketika menyebutkan lafaz Allah itu dipahami seluruh kesempurnaannya ada di situ. Bikhilafi bagiyati asma'i ta'ala wa sifatihi. Beda dengan menyebutkan nama-nama Allah, hanya menunjukkan sebagiannya aja. Ar-Rahman, kasih sayangnya doang, itu kan. Al-Jalal, Al-Karim, menunjuk pada sebagiannya doang. Tapi kalau Allah, maka menunjuk pada keseluruhan nama yang sempurna, ya. Jadi yang pertama rukunnya harus ada alhamdu dan Allah. Ini pada dua khutbah. Terus wasaniha, yang kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, bersalawat kepada Nabi pada keduanya, artinya dua khutbah. Khutbah yang pertama ya harus ada sholawatnya, khutbah yang kedua juga harus ada sholawatnya. Wa yata'ayyanu as-sholatu min maddatiha kas-sholatu ala Muhammad au usolli au nusolli au ana musallin. Dan menjadi terpastikan bacaan sholawat itu harus dari muatan kalimat sholawat. Harus kalimatnya kalimat kayak tadi hamdun, harus sholah gitu loh. Nggak boleh diganti pakai kalimat yang lainnya. Bentuknya boleh macam-macam, nusolli atau usolli atau musallin atau sholatun, tetap isinya kalimat sholawat gitu loh. Walaupun bentuknya macam-macam boleh, tetap bentuknya bersolawat gitu loh, kepada Nabi Muhammad. Artinya memohonkan rahmat gitu loh. Wala yata'ayyanu lafdhu Muhammad bal yakfi Ahmad au nabiyun au mahi au hasyir au nahwi dzalik. Kalau lafadz Muhammadnya beda dengan lafadz Allah, boleh diganti pakai yang lain. Tetap pakai nama-nama Nabi. Kan nama Nabi banyak kan. Jadi Allahumma sholli ala Ahmadin boleh gitu loh. Nggak harus Muhammad, nggak harus. Tapi kalau Allah nggak bisa digantikan dengan lafadz yang lain. Tapi kalau Muhammad masih bisa digantikan pakai lafadz yang lain. Asal itu termasuk nama-nama dari Nabi. Maka masih boleh digantikan dengan nama-nama tersebut. Yang nggak boleh, wala yakfi az-dhamir wa in taqaddama lahu marji'. Yang nggak boleh pakai kata ganti gitu loh. Allahumma sholli alaihi, saya bersalawat kepadanya. Walaupun sudah ada usolinya, tapi kepadanya itu nggak boleh gitu loh. Nggak ada lafadz nama yang disebutkan. Saya bersalawat kepadanya, kepadanya saya mengucapkan sholawat, semoga tercurahkan rahmat kepadanya. Nya itu nggak boleh dipakai gitu loh. Harus dijelaskan langsung pakai nama. Harus Ahmad atau Muhammad atau siapa saja yang menunjukkan nama-nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua.
Jadi di rukun pertama dan rukun kedua harus ada pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi. Wasalituha, yang ketiga, al-wasiyah, ay amrun. Al-wasiyatu bitaqwa fihi, wasiat dengan takwa pada kedua khutbah. Di khutbah pertama ya ada wasiat takwa, di khutbah kedua juga ada wasiat takwa. Qala Az-Ziyadi wa taqwa ya imtithalul awamirillah wajtinabu nawahihi. Intaha. Yang namanya takwa itu apa sih? Wasiat takwa, perintah untuk takwa. Takwa itu apa? Takwa itu kata Imam Az-Ziyadi adalah mengerjakan, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu namanya takwa. Jadi di dalam khutbah itu harus ada wasiat yang isinya memerintahkan kita mengajak untuk melaksanakan perintahnya Allah dan mengajak untuk menjauhi larangannya Allah. Gitu loh. Itu namanya wasiat takwa gitu. Jadi bukan hanya bentuknya ittaqullah, bukan cuma begitu aja gitu maksudnya. Ittaqullah kan wasiat takwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu ngerjain perintah, ninggalin larangan. Itu wasiatnya boleh kerjakanlah perintah Allah, boleh begitu gitu loh. Bukan hanya wasiatnya apa usikum wa nafsi bitaqwallah, bukan cuma bentuknya begitu. Tapi bentuknya bisa langsung pakai kalimat perintahnya Allah, karena takwa itu isinya adalah perintah. Wa yakfi ahaduhuma inda Ibnu Hajar. Dan cukup kata Imam Ibnu Hajar, wasiat itu menggunakan salah satu dari keduanya. Ngajak orang ngikutin perintahnya Allah saja, atau ngajak orang meninggalkan larangannya Allah saja, boleh gitu loh. Karena salah satunya sudah memenuhi termasuk wasiat gitu maksudnya. Baik itu wasiatnya ngerjain perintah atau wasiatnya ninggalin larangan gitu. Karena kalau cuma wasiat takwa, kadang orang takwa itu apa? Lebih jelas langsung diterangkan, kerjakanlah perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Itu lebih jelas dalam bentuk apa? Dalam bentuk nyata di dalam memaknai takwa. Wa amma inda Romli, adapun pendapat Imam Romli, fala buddha minal hathi ala ta'ah. Kata Imam Romli, maka tidak boleh tidak wasiat itu harus berupa anjuran untuk melakukan ketaatan. Kalau Ibnu Hajar masih bisa keduanya nih, salah satu keduanya boleh milih. Jangan pada ngerjain larangannya Allah, jangan melanggar larangannya Allah, masih boleh. Kata Imam Ibnu Hajar, Imam Romli nggak boleh. Harus perintah itu, apa takwa itu ya isinya memerintahkan, mengerjakan perintah Allah. Wala yakfi mujarradat takhdir minad dunya wa ghururiha ittifaqon. Dan tidak mencukupi, tidak sah semata-mata berwasiat memeringkatkan keras mengenai dunia dan tipu dayanya, nggak boleh. Sepakat ulama nggak sah gitu loh. Mengingatkan, saya ingatkan kalian semua, janganlah kalian cinta sama dunia. Dunia itu menipu. Jangan cinta harta benda, jangan cinta sama pekerjaan, sama kedudukan, nggak sah. Kenapa? Itu bukan bagian dari wasiat yang diperintahkan di dalam sebuah khutbah gitu. Jadi
langsung pada intinya apa yang Allah perintahkan ya harus kita sampaikan. Perintah untuk iman, perintah untuk mengenal Allah, perintah untuk melaksanakan sholat, perintah untuk melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, haji, berbakti. Ini bentuknya langsung perintah yang menunjukkan itu bagian dari ketika dikerjakan dia melaksanakan sebuah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna dalika ma'lumun hatta indal kufar. Karena yang namanya dunia itu sesuatu yang bukan perkara yang penting atau perkara yang menipu, itu bisa dipahami walaupun oleh orang kafir gitu loh. Adapun takwa, perintah Allah ini nggak dikerjakan sama orang kafir gitu loh. Perintah iman hari akhir, perintah iman malaikat, perintah iman takdir, qadha wal qadar itu nggak dipahami sama orang kafir. Tapi kalau memperingatkan jangan cinta dunia, itu orang kafir juga paham gitu loh maksudnya. Orang kafir iya, itu bukan hal yang penting gitu loh. Jadi langsung harus mengena kepada intinya, yaitu perintah untuk bertakwa. Kalau di pondok mana Citaifur tuh ya, malah langsung isinya nerangin rukun sholat, malah yang penting kalau sholat kerjakan rukunnya ini, makanya bentuk perintah Allah kayak itu kan, yang itu nggak dipahami sama orang kafir. Yang orang mukmin harus mengerjakan itu gitu loh. Rukun iman, kenal kepada sifat wajibnya Allah, mustahilnya Allah, jaiznya Allah, itu bagian bentuk dari wasiat takwa gitu loh. Wala ta'ayyanu wala tata'ayyanul wasiyatu min madatiha bal yakfi ma yakumu muqamaha nahwu uti ati Allah. Dan tidak termestikan wasiat takwa itu harus bentuknya kalimat wasiyah, usikum, nggak usah pakai gitu loh. Saya wasiat kepada kalian, nggak perlu pakai kalimat begitu, bisa pakai kalimat yang lain. Kayak apa? Ati Allah wa atiur Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, itu sudah bentuk sebagai wasiat gitu loh. Dan langsung kepada wasiatnya wasiat takwa gitu loh. Jadi nggak perlu pakai lafadz yang namanya lafadz wasiat, karena walaupun rukunnya itu harus ada wasiatnya, tapi wasiat ini bukan bentuk lafadz yang harus diucapkan, tapi makna wasiyah yang harus disampaikan gitu. Wa innama lam yata'ayyanu lafdhuha li'annal gharadha minha al-wa'dhu wal khutsa ala ta'ati wa huwa hasilun bi ghairi lafdhiha. Dan sungguhnya berwasiat tidak menjadi termestikan dengan lafadznya wasiat. Karena tujuan dari wasiat itu hanya memberi nasihat dan anjuran untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan hal itu bisa berhasil, bisa didapati dengan lafadz selain lafadz wasiat. Jadi nggak melulu harus baku. Ya harus ada usikumnya. Kalau nggak ada usikumnya nggak sah, enggak. Beda sama yang tadi tuh. Kalau alhamdulillah nggak bisa diganti pakai lafadz lain. Allahnya nggak boleh pakai lafadz lain.
Sholawat nggak boleh pakai lafaz lain, tapi Muhammadnya boleh pakai lafaz lain. Terus usikumnya, wasiahnya boleh pakai lafaz lain. Takwanya juga boleh pakai lafaz lain gitu. Jadi wasiat takwa itu hanya bentuknya saja. Adapun isinya boleh langsung kamu terangkan perintah-perintah atau ajakan untuk melaksanakan sebuah perintah. Nah, yang namanya ajakan itu pakai kalimat apa saja boleh. Nggak harus ngajak itu pakai lafaznya lafaz saya wasiat sama kamu, yang nggak usah begitu. Lafaznya pakai lafaz apa saja boleh, yang penting bentuknya ajakan gitu loh. Jadi kalau tahu ini, jadinya kita nggak gampang-gampang, oh khutbahnya salah nih, enggak gitu loh. Khutbah kok nggak ada wasiatnya sih. Beda, nggak terus langsung ini salah khutbahnya nih, nggak begitu gitu kan. Karena ada kalimat yang kemudian bisa digantikan pakai lafaz yang lain yang semakna. Ada yang nggak boleh digantikan, harus baku pakai lafaz itu. Ada yang boleh digantikan pakai lafaz yang lain. Hingga nanti kalau kamu dengar khotib nggak langsung ulang, oke ulang gimana sih, batal nih, nggak sah khotibnya, nggak. Tetap kamu bisa memahami, oh ini lafaz yang boleh diganti, lafaz yang nggak boleh diganti. Terus letaknya juga nggak harus berurutan gitu loh, nggak seperti sholat. Kalau sholat kan harus berurutan, kalau ini enggak. Yang penting ketiganya itu ada dalam setiap rukun gitu, ada dalam setiap khutbahnya. Yang pertama ada, yang kedua juga ada, jadi enggak harus berurutan. Yang penting ini kok tiba-tiba sholawat, kok tiba-tiba bertakwa dulu gitu loh. Warabi'uha, yang keempat, qiraatu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Kata musannif, yang keempat itu adalah membaca Al-Qur'an, membaca ayat di dalam Al-Qur'an. Ayat ini maknanya satu ayat lengkap, sempurna. Nggak boleh separuh ayat atau penggalan ayat. Minal Qur'an fi ihdahuma, antara keduanya. Berarti boleh saja di rukun, di khutbah pertama cuma 3 boleh, bukan 3 rukun. Hamdu, sholawat, wasiat, nggak baca ayat, boleh. Ayatnya ditaruh yang kedua gitu loh, khutbah kedua boleh. Berarti di khutbah kedua nanti ada 5 dikumpulkan: hamdun, sholawat, wasiat, ayat, doa gitu loh. Tapi kalau di khutbah pertama ayat, khutbah kedua pakai ayat juga nggak masalah kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting rukunnya itu antara keduanya ada gitu loh. Kalau mau ditaruh di belakang boleh, di depan juga boleh, di keduanya juga boleh. Tapi kalau nggak ada, ya nggak sah. Berarti nggak memenuhi rukun khutbah. Lil ittiba'i, sebagai mengikuti, ayatin mufhimatin, atau ayat yang bisa dipahami oleh orang yang mendengarnya. Jadi ayatnya ayat umum gitu loh, jangan ayat yang orang jarang
Dengar gitu loh, ambil ayat yang orang itu bisa paham, oh ini ayat Quran dibacakan. Makanya kalau khotib kalau membacain ayat pasti dimulai dulu dengan sunnahnya yang mengingatkan nih, saya membaca ayat nih, ini dengerin. Kemudian dimulai pakai ansitu, jangan bicara, jangan ngantuk, jangan. Ini biasanya diingatkan dulu oleh khatib bahwa dia sedang membaca sebuah ayat. Fala yakfi summa nadhara wa in kanat ayatun kama qalahul hisni. Dan enggak cukup penggalan dari sebuah ayat, enggak cukup. Jadi sepotong ayat doang gitu loh. Walaupun itu ngambil dari ayat Al-Quran, ketika sepenggal doang enggak cukup. Harus satu ayat yang lengkap gitu loh. Alif lam mim udah boleh malah satu ayat itu. Udah cukup, bukan satu ayat. Nah, kalau dibacakan satu surat gimana? Surat pendek boleh, jangan baca Yasin. Nah, ini wah Yasin panjang bener, khotib mau tahlilan loh, khotib. Ini baca wal asri boleh, inna atoina boleh, kulhu boleh, yang penting surat yang dipahami atau ayat yang dipahami gitu. Kalau aziyadi sawaun kana dalatan alal wa'di au wa'id au hukmin au qissah, walaupun ayatnya itu adalah ayat yang bentuk isinya tentang janji Allah, atau ancamannya Allah, atau hukum-hukum dari Allah, atau kisah-kisah tentang sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Mana saja boleh tuh. Oh, membacain ayat tentang wasiat, tentang janjinya Allah. Bacain ayat tentang ancamannya Allah. Bacain ayat tentang hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah, boleh. Wala yab'udu al-iktifa'u bi syarti ayatin tawilatin li'annahu aula min ayatin qasirah. Dan tidaklah cukup dengan setengah ayat yang panjang ayatnya, kayak ayat dalam An-Nisa itu ayat panjang, tapi dibaca cuman setengah, nggak boleh. Karena sungguhnya setengah ayat yang panjang itu lebih utama, walaupun bentuknya lebih utama dibandingkan satu ayat yang pendek, tapi nggak cukup. Harus satu ayat yang sempurna. Wala tujzi'u ayatun hamdi aw wa'dhin anhu. Dan tidak mencukupi pula satu ayat yang berisi pujian dan wasiat mengenainya. Di Quran kan banyak ada ayat yang isinya pujian kepada Allah dan bentuknya nasihat. Ayat itu enggak bisa dibacakan terus digabung untuk mengerjakan dua rukun gitu. Oh, saya biar ringkes tak baca ayat yang isinya pujian dan wasiat gitu. Jadi 3 jadi 1 gitulah. Ringkes kan jadinya kan. Nggak boleh. Kayak contohnya fi qouli ta'ala alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumat wan nur.
Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Ayat ini mau dijadikan bentuk pujian kepada Allah, rukun pertama, dan rukun keempat. Baca ayat sambil baca pujian itu tidak mencukupi gitu. Nggak boleh, harus salah satunya itu mau dijadikan ayat atau mau dijadikan pujian kepada Allah gitu loh. Dia harus dipisahkan mana ayat, mana pujian kepada Allah. Idhi syai'un wahid la yu'addi bihi fardhon bal anhu qattun. Karena sebab sesuatu yang tunggal tidak dapat ditunaikan dengannya dua kefarduan. Rukun pujian dan rukun pembacaan ayat nggak bisa. Tetapi hanya berlaku untuk satu rukun. Walaupun diulang nanti gitu loh. Alhamdulillah khalaqas samawati wal ard summa sholatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Nah, terus nanti baca ittaqullah. Kemudian baca ayat yang tadi lagi boleh gitu loh. Yang penting yang awal dijadikan sebagai pujian, yang kedua baru bacaan ayat. Walau ata bi ayatin tashtamilu ala arkanin kulliha ma'ada sholati li adami ayatin tashtamilu alaiha. Seandainya khotib membaca beberapa ayat yang membuat atas rukun-rukun khutbah selain sholawat, tetap nggak sah. Pamannya dia nemu ayat nih di Quran, isinya ada alhamdulillah, ada wasiat takwa, dibacakan tetap nggak bisa memenuhi untuk rukun-rukun khutbah. Dan kalau masalah sholawat, nggak ada ayat Quran yang menunjukkan sholawat kepada Nabi, nggak ada di Quran. Apa? Ayat yang menunjukkan sholawat yang sah untuk Nabi nggak ada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu, itu bukan sholawat gitu loh. Perintah. Kalau itu dijadikan sholawat ya nggak bisa, karena kurang lafaz apa? Allahumma, karena nggak ada bentuk mendoakan gitu loh kan. Sholawat bentuknya kita mendoakan Nabi, usolli atau nusolli gitu, atau Allahumma sholli ala gitu kan. Kalau bentuknya langsung ayat yang dibacakan, nggak ada ayat yang isinya mengesahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Makanya seringkali khotib baca innallaha wa malaikatahu kan gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa ada perintah kita untuk bersolawat atau membacakan ayat yang isinya perintah dari Allah gitu loh. Itu bentuk dari wasiat tadi gitu loh. Iya, dijadikan wasiat, jadi mewasiatkan langsung dengan perintahnya Allah gitu loh. Agar masing-masing bersolawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam tujzi li'annaha la tusamma khutbatan. Maka khutbah tersebut tidak mencukupi, karena sungguhnya membaca beberapa ayat tersebut tidak bisa dinamakan sebagai khutbah gitu loh. Kalau bacain ayat-ayat yang bentuknya isinya ada wasiat, ada
hamdunnya, ada yang lain-lainnya, tetap tidak menjadi sebuah khutbah. Jadi khutbah itu harus terpisah. Hamdunnya sendiri, doanya sendiri, wasiat takwanya sendiri, terus ayatnya sendiri. Ya, insyaallah kita sambung yang akan datang bicara rukun-rukun yang berikutnya. Wallahu alam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hubba wastur lana awrati wa amin ra'ati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa kulli di mahabba au jiratin wal muslimina ajma'ina Rabbi isma fadlan biktisabi minna bil mustafa rasuli Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal habbi Idada tansi suhbi walhamdulillah bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.